Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi dari bisnis kami yaitu Basreng sama Lado. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutia Effendi dengan NIM 23005-22024 sebagai moderator dan presentator pertama dengan rekan-rekan saya. Saya Suhaila April Yulina Safitri dengan NIM 2300521008 sebagai presentator pertama. Dan saya Kedua, Najwa Rizka Jenisa dengan NIM 2300522002 sebagai presentator ketiga. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu siklus pendapatan yang akan saya jelaskan sendiri. Siklus pendapatan memiliki beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu ada pesanan penjualan. Di sini kami menerima pesanan dari pelanggan secara online. Pembayaran dilakukan secara transfer bank dan tidak menerima penjualan kredit serta COD. Nah, di dalam aktivitas ini terdapat ancaman dan pengendaliannya. Yang pertama itu ancaman ada pemesanan fiktif atau palsu, kesalahan dalam mencatat pesanan, seperti kuantitas, harga, atau detail pelanggan, stok barang tidak mencukupi untuk memenuhi pesanan, dan penundaan pemrosesan pesanan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, verifikasi pesanan melalui konfirmasi dengan pelanggan melalui telepon atau chat, sistem pencatatan berbasis software untuk mengurangi kesalahan input manual, pemantauan stok secara real time agar stok selalu tersedia, dan penetapan standar waktu pemrosesan pesanan. Aktivitas yang kedua yaitu pengiriman barang. Pemesanan barang dikirim ke alamat pelanggan menggunakan jasa kurir atau pengiriman melalui ekspedisi beserta dokumentasi penerimaan barang. Ancaman dan pengendalian dari aktivitas pengiriman barang yaitu yang pertama ancaman pengiriman barang yang salah dalam bentuk jenis, jumlah, atau alamatnya. Yang kedua yaitu barang rusak selama pengiriman. Yang ketiga penundaan pengiriman. Dan yang keempat adalah penggelapan barang oleh kurir. Dan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan gunakan checklist atau sistem barcode untuk memastikan barang yang dikirim sesuai pesanan, gunakan kemasan yang sesuai untuk melindungi barang selama pengiriman, pilih jasa pengiriman yang andal dan monitor status pengiriman, dan audit rutin terhadap catatan pengiriman dan stok barang. Aktivitas yang ketiga yaitu pembayaran. Memberikan faktur kepada pelanggan sebelum barang diproses atau dikirim. Ancaman dan pengendalian dari aktivitas pembayaran yaitu ancamannya penipuan pembayaran, transfer palsu atau bukti pembayaran palsu, kesalahan mencatat jumlah pembayaran, dan pelanggan tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu verifikasi pembayaran dengan mengecek langsung melalui rekening atau sistem pembayaran, sistem pencatatan otomatis untuk mencocokkan pesanan dengan pembayaran, dan terapkan sistem jatuh tempo pembayaran dan beri pengingat otomatis kepada pelanggan. Yang keempat yaitu aktivitas penerimaan kas. Proses penerimaan pembayaran dari pelanggan melalui transfer atau uang elektronik yang diterima berupa bukti pembayaran dari pelanggan. Ancaman dan pengendalian dari aktivitas penerimaan kas yaitu yang pertama ada ancaman penyelewengan kas oleh staf yang menerima pembayaran, pencatatan penerimaan kas yang tidak akurat, dan keterlambatan penyetoran kas ke rekening perusahaan. Selanjutnya yaitu pengendalian. Yang pertama, terapkan sistem penerimaan kas non-tunai, transfer bank atau e-wallet, audit berkala terhadap catatan keuangan, dan gunakan sistem yang memisahkan fungsi pencatatan dan penerimaan kas. Aktivitas yang kelima yaitu retur. Proses pencatatan yang dilakukan jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan pelanggan atau barang rusak, maka kami akan memberikan diskon kepada pelanggan atau mengirimkan kembali barang yang baru. Ancaman dan pengendalian dari aktivitas retur yaitu ancamannya barang yang diretur tidak sesuai dengan pesanan awal, penyalahgunaan kebijakan retur oleh pelanggan, dan kesalahan mencatat retur sehingga stok tidak akurat. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu verifikasi kondisi dan alasan retur sebelum diproses, tetapkan kebijakan retur yang jelas, misalnya batas waktu retur atau kondisi barang, dan catat retur di
sistem untuk menjaga akurasi stok dan laporan keuangan. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan. Yang pertama ada surat pesanan dari pelanggan untuk mencatat permintaan dari pelanggan. Yang kedua, dokumen pengiriman, mengirimkan bukti bahwa barang telah dikirim ke alamat pelanggan melalui kurir. Yang ketiga, faktur penjualan, dokumen yang dikirimkan ke pelanggan yang berisi besaran uang yang harus dibayar pelanggan dari total pesanannya. Yang keempat, surat penerimaan kas, dokumen yang menginformasikan penerimaan dan pembayaran dari pelanggan yang dilakukan secara transfer. Dan yang kelima ada nota retur, untuk melakukan pencatatan dari diskon yang diberikan kepada pelanggan karena terjadi retur basreng. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart siklus pendapatan dari bisnis kami. Yang pertama yaitu mulai pelanggan membuat pesanan dan menghasilkan tagihan, lalu pelanggan melakukan pembayaran, menghasilkan dokumen bukti bayar, lalu dokumen bukti bayar dibawa ke manajemen, lalu manajemen mencetak bukti pesanan pelanggan, menghasilkan dua dokumen yaitu daftar pesanan. Yang pertama dibawa ke departemen produksi dan yang kedua untuk input pesanan, lalu menghasilkan dokumen bukti orderan. Dari dokumen bukti orderan diberikan kepada pelanggan, menghasilkan dokumen bukti orderan, barang dikirim ke jasa pengiriman barang, menghasilkan dokumen resi pengiriman. Nah, daftar pesanan yang pertama tadi dibawa ke departemen produksi untuk membuat pesanan pelanggan yang menghasilkan barang jadi dengan dokumen pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan yang tadi diberikan kepada pelanggan menghasilkan dokumen bukti orderan, barang dikirim ke jasa pengiriman barang, menghasilkan dokumen resi pengiriman. Dokumen resi pengiriman dibawa ke departemen produksi dan untuk dikirimkan barang ke pelanggan dan menghasilkan dokumen faktur penjualan. Faktur penjualan dibawa ke departemen akuntansi untuk membuat laporan penerimaan kas, menghasilkan dokumen laporan penerimaan kas, dan selesai. Sekian pemaparan materi mengenai siklus pendapatan dari bisnis kami. Selanjutnya, siklus pengeluaran yang akan dijelaskan oleh Suhaila. Pada Suhaila disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran dari bisnis kami. Nah, siklus pengeluaran atau disebut expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan dan membayar kewajiban kepada pemasok. Siklus pengeluaran ini mencakup beberapa langkah utama. Yang pertama, ada perencanaan dan pembelian, yang dimana perencanaan ini merupakan pengeluaran pertama untuk membeli bahan baku seperti daging ayam atau sapi, tepung, rempah-rempah, dan bahan tambahan lainnya untuk membuat adonan basreng. Setelah itu, Departemen Pembelian akan menghubungi pemasok untuk membuat pesanan pembelian untuk bahan baku basreng. Dokumen yang digunakan yaitu formulir permintaan pembelian. Ancaman dan pengendalian dalam aktivitas ini, yang pertama ada ancaman pembelian yang tidak perlu atau berlebihan. Yang kedua, pengadaan dari pemasok yang tidak percaya. Yang ketiga, pembelian dengan harga yang tidak kompetitif. Selanjutnya, pemalsuan atau penipuan dalam proses pembelian. Selanjutnya, kelemahan dalam pengawasan dan persetujuan pembelian. Pengendalian yang dapat dilakukan dari perencanaan dan pembelian ini, yang pertama ada perencanaan dan anggaran yang ketat. Yang kedua, seleksi pemasok yang cermat. Yang ketiga, prosedur pembelian yang terstruktur. Selanjutnya, persaingan antar pemasok dan penilaian kinerja. Selanjutnya, ada pemanfaatan teknologi sistem ERP atau otomatisasi. Selanjutnya, ada pembatasan akses dan pemisahan tugas. Dan terakhir, yaitu audit dan pemeriksaan berkala. Lanjut. Yang kedua, ada pemesanan barang.
proses pemesanan barang dilakukan oleh petugas pembelian dalam departemen pembelian dengan mempertimbangkan harga, kualitas barang, dan kualitas pengiriman barang. Dokumen yang digunakan adalah purchase order atau surat pesanan. Ancaman dan pengendalian dalam aktivitas pesanan barang, ada ancaman berupa penyalahgunaan wewenang oleh karyawan. Yang kedua, pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman barang. Yang keempat, pencatatan transaksi yang buruk. Dan terakhir, korupsi atau kolusi dengan pemasok. Pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama ada pemisahan tugas, yang kedua audit internal dan pemantauan rutin. Yang ketiga, penggunaan sistem informasi yang terintegrasi. Selanjutnya, evaluasi dan seleksi pemasok yang ketat. Dan pengendalian terakhir yaitu pengaturan persediaan yang baik. Selanjutnya itu ada aktivitas penerimaan barang atau jasa. Setelah pesanan pembelian dibuat, barang atau jasa yang dipesan akan diterima oleh perusahaan. Biasanya, penerimaan barang disertai dengan pemeriksaan kualitas dan kuantitas sesuai dengan pesanan. Dokumen yang dapat digunakan yaitu berupa laporan penerimaan barang sebagai bukti bahwa barang telah diterima. Ancaman dan pengendalian pada aktivitas penerimaan barang atau jasa ini, yang pertama ada ancaman penerimaan barang atau jasa yang tidak sesuai. Yang kedua ada penyalahgunaan atau penipuan penerimaan. Yang ketiga penerimaan barang atau jasa tanpa dokumentasi yang sah. Selanjutnya itu ada penerimaan barang atau jasa yang terlambat, pembayaran yang tidak sah atau duplikat. Selanjutnya itu ada pengendalian dari aktivitas ini. Yang pertama melakukan verifikasi dan pemeriksaan barang secara fisik segera setelah diterima untuk memastikan kualitas dan kuantitas sesuai dengan pesanan. Selanjutnya itu menetapkan pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, memastikan bahwa setiap penerimaan barang atau jasa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap. Yang keempat, melakukan koordinasi yang baik dengan pemasok untuk memastikan jadwal pengiriman yang tepat waktu. Yang terakhir yaitu memastikan bahwa setiap faktur yang diterima diverifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada aktivitas pencatatan dan verifikasi tagihan. Nah, setelah barang diterima, pemasok pengiriman faktur atau tagihan kepada perusahaan. Faktur ini kemudian diverifikasi oleh bagian akuntansi atau keuangan dengan memeriksa kesesuaian antara pesanan pembeli, penerimaan barang, dan faktur yang diterima. Dokumen yang digunakan yaitu invoice dari pemasok, purchase order, dan receiving report. Ancaman dan pengendalian pada aktivitas pencatatan dan verifikasi tagihan ini, yang pertama ada ancaman pembayaran duplikat, yang kedua verifikasi yang tidak tepat, yang ketiga yaitu penipuan atau penyalahgunaan oleh pihak internal, yang keempat tidak ada dokumen pendukung yang lengkap. Yang terakhir yaitu keterlambatan dalam verifikasi dan pencatatan tagihan. Lanjut. Ada pengendalian dari aktivitas ini. Yang pertama, menerapkan sistem informasi akuntansi atau ERP yang secara otomatis. Yang kedua, memastikan bahwa semua tagihan diverifikasi secara menyeluruh. Yang ketiga, menggunakan prosedur otorisasi yang ketat untuk setiap faktur. Yang keempat, menetapkan aturan yang mewajibkan bahwa hanya dapat diproses jika semua dokumen pendukung telah diverifikasi dan lengkap. Yang terakhir, yaitu melakukan pengawasan dari manajer atau pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan proses verifikasi berjalan lancar dan tepat waktu. Nah, selanjutnya itu aktivitas persetujuan pembayaran. Nah, setelah faktur diverifikasi dan dinyatakan sesuai, maka tahap selanjutnya adalah persetujuan pembayaran oleh manajer keuangan atau kepala departemen yang akan menyetujui pembayaran berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau persyaratan pembayaran. Adapun ancaman dan pengendalian dalam aktivitas ini, yang pertama ada ancaman pembayaran tidak sah atau tidak diperbolehkan. Yang kedua, ancaman pembayaran ganda. Yang ketiga, pembayaran tidak sesuai jumlah atau kondisi. Yang keempat, penyalahgunaan otoritas dalam persetujuan pembayaran. Dan selanjutnya ada keterlambatan dalam pembayaran.
Nah, adapun pengendalian dari aktivitas ini, yaitu yang pertama pemisahan tugas, otorisasi ganda dan sistem informasi, verifikasi faktur, dan sistem pembayaran otomatis, pemeriksaan akurat dari faktur, pembatasan otoritas pembayaran, dan yang terakhir yaitu sistem pengingat pembayaran. Selanjutnya itu ada aktivitas pembayaran, yang dimana setelah pembayaran disetujui, pembayaran dilakukan kepada pemasok sesuai dengan syarat yang telah disepakati, baik melalui transfer bank, cek, atau metode pembayaran lain. Dokumen yang digunakan yaitu berupa voucher pembayaran atau cek. Lanjut, adapun ancaman dan pengendalian dalam aktivitas ini, yang pertama yaitu ada ancaman pembayaran duplikat, yang kedua pembayaran tidak sah, yang ketiga pembayaran yang salah atau jumlah atau bisa disebut jumlah atau penerimaan yang salah. Yang selanjutnya pembayaran untuk transaksi yang tidak dikenal. Selanjutnya pembayaran yang terlambat. Selanjutnya penyalahgunaan atau korupsi. Dan yang terakhir ancaman pembayaran yang tidak sesuai dengan anggaran. Dan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu sistem pembayaran otomatis, persetujuan ganda, verifikasi faktur dan purchase order, pendaftaran vendor yang ketat, sistem pengingat otomatis, kode etik dan kebijakan anti korupsi, dan yang terakhir itu pengendalian persetujuan pembayaran berdasarkan anggaran. 7. Pencatatan akuntansi. Setelah pembayaran dilakukan, perusahaan mencatat transaksi tersebut dalam pembukuan akuntansi untuk memastikan bahwa kewajiban keuangan yang harus kas tercatat dengan baik. Ini mencakup pencatatan pengeluaran dan pengurangan utang pada buku besar. Ancaman dan pengendalian dalam aktivitas ini, yang pertama ada ancaman penipuan atau penggelapan. Yang kedua, pencatatan yang tidak akurat atau tidak lengkap, tidak sesuai dengan anggaran, penyalahgunaan dana pengeluaran, selanjutnya keterlambatan atau kegagalan pembayaran utang, dan yang terakhir yaitu ada kesalahan dalam pemilihan dan penilaian aset. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pemisahan tugas, otorisasi dan persetujuan pengeluaran, penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, pengawasan dan audit internal, pelatihan dan edukasi kepada karyawan, pengawasan atas pengeluaran luar biasa atau tidak terduga, dan terakhir yaitu pengendalian rekonsiliasi pengeluaran dengan bukti transaksi. Selanjutnya, ada aktivitas pelaporan dan analisis. Nah, data dari siklus pengeluaran digunakan untuk laporan keuangan dan analisis pengelolaan biaya perusahaan, yang dimana dapat membantu perusahaan untuk memantau arus kas, efisiensi pengeluaran, dan hubungan dengan pemasok. Ancaman dan pengendalian dalam aktivitas ini, yang pertama ada ancaman penyalahgunaan atau kecurangan oleh pihak internal atau eksternal, seperti faktur palsu atau pengeluaran yang tidak sah, dapat merusak integritas data keuangan. Yang kedua, manipulasi transaksi atau pengeluaran oleh karyawan untuk kepentingan pribadi, kesalahan dalam pencatatan transaksi atau pembukuan dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam laporan keuangan. Selanjutnya itu kekurangan dalam kontrol internal dapat menyebabkan kehilangan atau duplikasi pengeluaran. Selanjutnya itu keterlambatan dalam memproses faktur atau pembayaran yang dapat berdampak pada laporan keuangan yang tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya itu ketidakakuratan perencanaan anggaran dan proyeksi pengeluaran. Selanjutnya itu proyeksi yang salah atau tidak realistis dalam anggaran pengeluaran dapat mengarah pada kesalahan dalam laporan dan analisis keuangan. Dan yang terakhir yaitu ancaman ketidakmampuan untuk memantau dan menyesuaikan anggaran dapat menyebabkan pemborosan atau kekurangan dana. Selanjutnya itu pengendalian dari aktivitas pelaporan dan analisis ini. Yang pertama itu menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat.
Yang kedua, penguatan pengawasan dan kontrol internal. Yang ketiga, audit dan pemeriksaan internal secara berkala. Selanjutnya itu pelatihan karyawan dan penyuluhan tentang etika keuangan. Dan selanjutnya pemantauan dan analisis pengeluaran secara real time. Selanjutnya itu dokumen yang digunakan. Yang dimana pertama yaitu dokumen pesanan pembelian, yang dimana pesanan pembelian ini berisi informasi seperti deskripsi barang atau jasa, jumlah yang dibeli, harga syarat pembayaran, dan pemasok yang dipilih. Pesanan ini dikirim ke pemasok sebagai kontrak pembelian. Yang kedua itu ada penerimaan barang, yang dimana penerimaan barang ini mencatat informasi mengenai barang yang diterima, jumlah, dan kondisi barang yang sesuai dengan pesanan pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memverifikasi bahwa barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, faktur. Faktur mencakup informasi seperti jumlah yang harus dibayar, rincian barang atau jasa, harga per unit, total biaya, serta syarat pembayaran dan tanggal jatuh tempo. Yang keempat itu surat jalan, yaitu surat yang digunakan untuk mengirim, sering disertakan bersama dengan pengiriman barang. Meskipun tidak selalu terpisah dari faktur atau laporan penerimaan, dokumen ini memverifikasi pengiriman barang oleh pemasok kepada perusahaan. Selanjutnya, ada bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini merupakan dokumen untuk mencatat informasi tentang pembayaran yang dilakukan kepada pemasok, mencakup nomor faktur yang dibayar, jumlah yang dibayarkan, serta metode pembayaran yang digunakan, misalnya seperti transfer bank, cek, atau tunai. Yang keenam itu ada bukti penerimaan bayar, yang dimana dokumen ini digunakan jika perusahaan melakukan pengembalian dana atau pembayaran tunai. Yang ketujuh itu ada laporan pembayaran, yang dimana laporan ini bisa mencakup pembayaran kepada pemasok, status pembayaran, dan rincian lainnya yang berguna untuk analisis keuangan. Yang selanjutnya itu laporan utang, yang dimana laporan ini mencatat semua faktur yang belum dibayar serta jadwal pembayaran untuk memastikan kewajiban terpenuhi tepat waktu. Baik, selanjutnya itu flowchart siklus pengeluaran, yang dimana ada 4 departemen yaitu gudang, manajemen, pemasok, dan departemen keuangan. Yang dimana dimulai dari departemen gudang, yaitu melakukan pengecekan persediaan, lalu mengeluarkan laporan persediaan yang dikirim ke manajemen. Laporan persediaan diterima oleh manajemen, lalu memeriksa laporan persediaan dan mengeluarkan formulir permintaan bahan baku, yang dimana mengeluarkan dua dokumen, yang satu diarsip, yang satu diverifikasi dan dikirim ke pemasok. Lalu diterima oleh pemasok formulir permintaan bahan baku dan disetujui oleh pemasok. Lalu pemasok mengeluarkan faktur pembayaran. Lalu faktur pembayaran dibawa ke Departemen Keuangan. Lalu Departemen Keuangan melakukan pembayaran dan mengeluarkan bukti pembayaran. Yang satu diarsip, mengeluarkan dua bukti pembayaran, yang satu diarsip, yang satu dibawa ke pemasok. Lalu pemasok menerima bukti pembayaran dan mengirim barang dan membuat surat jalan. Lalu mengeluarkan surat jalan yang untuk dikirim ke departemen gudang. Lalu gudang menerima barang dan surat jalan, lalu gudang mengecek kualitas barang. Setelah mengecek kualitas barang, gudang mengeluarkan laporan penerimaan barang. Lalu laporan penerimaan barang dikirim, mengeluarkan dokumen laporan penerimaan barang menjadi dua dokumen, yang satu diarsip, yang satu lagi dibawa ke Departemen Pemasok. Lalu Departemen Pemasok menerima laporan penerimaan barang, lalu membuat faktur pelunasan dan mengeluarkan faktur pelunasan yang dikirim ke Departemen Keuangan. Lalu Departemen Keuangan membuat laporan pengeluaran kas dan mengeluarkan dokumen laporan pengeluaran kas
dua dokumen, yang satu diarsip, yang satu lagi dibawa ke manajemen. Lalu manajemen menerima laporan pengeluaran kas dan selesai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu siklus produksi yang akan disampaikan oleh JJ. Kepada JJ disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu siklus produksi. Siklus produksi yang pertama yaitu adalah perencanaan produksi. Merencanakan produksi dengan cara menganalisis tren penjualan dan permintaan dari pelanggan, mengidentifikasi target pasar seperti konsumen lokal, pembeli grosir, atau pemilik warung, menghitung proyeksi jumlah produk yang perlu diproduksi dalam periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan, serta melibatkan tim untuk perencanaan terhadap bahan baku dengan tujuan memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk memenuhi target produksi tanpa terjadinya kekurangan atau pemborosan. Selanjutnya, melakukan perencanaan tenaga kerja untuk menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, lalu melakukan penjadwalan produksi agar dapat memastikan bahwa setiap langkah produksi dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan melakukan perencanaan pengadaan peralatan dan infrastruktur untuk memastikan bahwa peralatan dan infrastruktur yang digunakan reproduksi basreng berfungsi dengan baik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi, melakukan perencanaan kualitas produk untuk menjamin bahwa produk pasar yang dihasilkan memiliki kualitas yang konsisten dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, melakukan perencanaan pengemasan yang dimana bertujuan untuk menentukan jenis kemasan yang tepat untuk produk bakso yang tidak hanya menarik tetapi juga menjaga kualitas produk tersebut. Lalu melakukan perencanaan keuangan untuk menghitung biaya produksi dan memastikan kelancaran arus kas agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Rincian harga satuan basreng sambalado yaitu 250 gram dengan harga 15.000, kemasan 500 gram dengan harga 30.000 dan dengan kemasan 1 kilogram dengan harga 55.000. Next. Selanjutnya yaitu dokumen utama yang digunakan adalah jadwal produksi untuk mengatur waktu dan jumlah produksi, daftar kebutuhan bahan baku untuk merinci bahan yang diperlukan, dan purchase requisition untuk mengajukan pembelian bahan baku ke bagian pembeli. Dokumen-dokumen ini memastikan aktivitas produksi berjalan dengan lancar dengan efisiensi tinggi dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Ancaman dan pengendalian pada aktivitas ini yaitu ancamannya yang pertama adalah permintaan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, perubahan permintaan yang tiba-tiba. Yang ketiga, perubahan spesifikasi produk seperti perubahan pada resep atau ukuran produk yang dapat mengganggu proses produksi yang sudah direncanakan. Yang keempat yaitu keterlambatan pengiriman bahan baku, dan yang kelima yaitu gangguan pada mesin produksi. Selanjutnya pengendalian yang pertama adalah menggunakan sistem peramalan yang akurat dan up to date, membangun hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Yang ketiga adalah melakukan pemeliharaan mesin secara berkala. Yang keempat yaitu menyediakan bahan baku cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman, dan yang terakhir adalah membuat rencana produksi yang fleksibel dan mudah disesuaikan. Next. Yang kedua yaitu penyiapan bahan baku. Pada tahap ini, staf memastikan penyiapan bahan baku yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Penyiapan bahan baku dapat dilakukan dengan cara menyediakan stok bahan baku berdasarkan laporan stok bahan baku untuk mengajukan permintaan bahan ke supplier
dan jika stok bahan baku tidak mencukupi. Dokumen yang digunakan pada penyiapan bahan baku yaitu purchase order untuk memesan bahan baku, surat jalan dari pemasok sebagai bukti pengiriman, serta laporan penerimaan barang untuk mencatat barang yang diterima. Selain itu, kartu stok digunakan untuk memantau persediaan bahan baku di gudang. Semua dokumen ini membantu memastikan bahan baku tersedia sesuai kebutuhan dan tercatat dengan baik. Adapun ancaman dan pengendalian pada penyiapan bahan baku ini, yaitu ancamannya adalah pertama yaitu kualitas bahan baku yang tidak sesuai, yang kedua yaitu kerusakan bahan baku akibat penyimpanan yang tidak tepat, yang ketiga pencurian bahan baku, dan yang terakhir adalah kesalahan dalam penimbangan atau pengukuran bahan baku. Selanjutnya yaitu pengendalian pada penyiapan bahan baku. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku sebelum digunakan. Yang kedua, menyimpan bahan baku dalam kondisi yang sesuai dengan petunjuk penggunaan. Yang ketiga, melakukan inventarisasi bahan baku secara berkala. Yang keempat, memisahkan area penyimpanan bahan baku dengan area produksi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan alat ukur yang akurat dan terkalibrasi. Next. Yang ketiga adalah proses produksi. Proses produksi adalah mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang dibutuhkan sesuai dengan pesanan, di mana prosesnya dapat berupa penyediaan bahan baku seperti bakso, bumbu-bumbu, minyak goreng, serta bahan-bahan pelengkap. Lalu melakukan proses penggorengan yang dapat dilakukan dengan cara penggorengan dengan minyak panas atau dengan penggorengan bertahap, lalu melakukan proses penyelesaian dan pengecekan kualitas yang sudah matang untuk diperiksa kualitas dan rasanya, serta melakukan proses produksi pengemasan yang dilakukan untuk produk basreng tetap terjaga kebersihannya hingga sampai konsumen dapat menerima basreng, di mana pengemasan dapat dilakukan dengan kemasan plastik ataupun kardus. Lalu, setelah berhasil dikemas, produk yang sudah siap untuk didistribusikan ke pasar atau dijual langsung kepada konsumen melalui pasar tradisional, online, melalui warung atau toko oleh-oleh, serta kami di sini lebih mendistribusikan kepada konsumen melalui online. Ancaman dan pengendalian pada proses produksi ini yang pertama adalah ancamannya yaitu kesalahan dalam proses produksi dapat menghasilkan produk yang cacat atau tidak memenuhi standar. Yang kedua, kontaminasi produk oleh bakteri atau bahan asing. Yang ketiga, kerusakan mesin produksi. Dan yang terakhir adalah kecelakaan kerja. Untuk pengendaliannya, yang pertama adalah melatih pekerja secara berkala mengenai prosedur produksi yang benar, melakukan pemeriksaan kualitas produk secara berkala, membersihkan dan mensterilkan peralatan produksi secara teratur. Yang keempat, melakukan pemeliharaan mesin produksi secara berkala. Dan yang kelima yaitu menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja. Yang keempat yaitu pencatatan biaya produksi. Menghitung dan mencatat biaya bahan baku yang digunakan dalam mengalokasikan biaya bahan baku untuk setiap produksi berdasarkan penggunaan bahan baku, lalu menghitung dan mencatat biaya tenaga kerja langsung serta menghitung overhead produksi seperti bel, listrik, sewa, dan program mesin berdasarkan total jam produksi, dan menyusun laporan biaya produksi yang mencakup total biaya produksi per satu kali produksi basreng. Ancaman dan pengendalian pada proses pencatatan biaya produksi ini, ancamannya yaitu kesalahan dalam pencatatan biaya, pencurian atau penggelapan biaya, dan kehilangan data-data biaya. Pengendaliannya yaitu menggunakan sistem pencatatan biaya yang terintegrasi
melakukan pemisahan tugas antara orang yang melakukan transaksi dan orang yang melakukan pencatatan. Yang ketiga, melakukan rekonsiliasi data secara berkala. Yang keempat, yaitu membuat backup data secara teratur. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu penyimpanan produk jadi. Penyimpanan produk jadi yang sudah diproduksi dilakukan dengan memberikan label atau memasangkan tag harga dan mengemas produk sesuai dengan standar penjualan yang berlaku secara online, serta mengelompokkan produk berdasarkan rasa, berat, dan lokasi penjualan yang dilakukan secara online, serta menyimpan produk basreng ke gudang dan mencatatnya ke dalam laporan stok produk jadi, serta menginput data stok produk jadi ke dalam sistem untuk mempermudah kontrol stok dan untuk memfasilitasi penjualan yang dilakukan secara online. Adapun ancaman dan pengendaliannya, yang pertama yaitu ancaman. Terjadinya kerusakan produk akibat penyimpanan yang tidak tepat seperti rusak, basi, atau berubah warna. Yang kedua yaitu pencurian produk jadi, dan yang ketiga kontaminasi produk. Pengendaliannya yaitu yang pertama, menyimpan produk jadi dalam kondisi yang sesuai dengan petunjuk penggunaan. Yang kedua, melakukan rotasi produk untuk memastikan produk yang lebih lama digunakan terlebih dahulu. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kualitas produk secara berkala. Yang keempat, memisahkan produk jadi dengan bahan baku dan produk setengah jadi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan sistem keamanan yang baik untuk mencegah pencurian. Next. Dokumen-dokumen yang digunakan pada siklus produksi. Yang pertama, dokumen perencanaan produksi. Forecast permintaan adalah yaitu estimasi kebutuhan produk berdasarkan data penjualan sebelumnya, rencana produksi harian atau mingguan, jadwal yang menentukan kapan dan berapa banyak basreng yang akan diproduksi, dan bill of material, yaitu daftar bahan baku dan jumlah yang diperlukan untuk memproduksi basreng. Yang kedua yaitu dokumen pengadaan bahan baku, atau yang pertama yaitu purchase order, yaitu dokumen untuk memesan bahan baku dari pemasok. Nota pembelian, yaitu bukti transaksi pembelian bahan baku. Dan yang ketiga yaitu surat jalan dari supplier, yaitu dokumen pengiriman bahan baku ke tempat produksi. Selanjutnya yaitu dokumen proses produksi. Yang pertama ada work order, yaitu instruksi kerja untuk memulai proses produksi. Selanjutnya, lembar penggunaan bahan baku, yaitu catatan jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, formulir pemantauan produksi yang digunakan untuk mencatat langkah-langkah produksi, hasil produksi, dan kendala yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu laporan hasil produksi, yaitu catatan jumlah basreng yang dihasilkan, baik yang sesuai standar ataupun yang cacat. Next. Yang keempat yaitu dokumen pengendalian kualitas, yaitu yang pertama checklist inspeksi kualitas, yaitu digunakan untuk memastikan produk basreng memenuhi standar kualitas, dan laporan hasil uji kualitas yang merupakan dokumentasi hasil pengujian kualitas termasuk rasa, tekstur, dan kemasan. Yang kelima yaitu dokumen penyimpanan dan distribusi. Yang pertama yaitu formulir stok gudang, yang merupakan catatan jumlah produk jadi yang disimpan di gudang, dan surat jalan pengiriman yang merupakan dokumen pengantar saat produk didistribusikan ke pelanggan atau toko. Yang keenam atau yang terakhir yaitu dokumen administrasi dan keuangan. Yang pertama ada laporan biaya produksi yang merupakan rincian biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead produksi. Yang kedua yaitu faktur penjualan, yang merupakan dokumen penagihan kepada pelanggan, dan yang ketiga yaitu bukti pembayaran yang merupakan dokumen pembayaran dari pelanggan atau kepada pemasok. Next.
Selanjutnya yaitu flowchart pada siklus produksi yang dimulai dari Departemen Produksi. Yang pertama yaitu Departemen Produksi meminta persediaan bahan baku. Pertama, Departemen Produksi minta persediaan bahan baku, lalu dihasilkan surat permintaan bahan baku sebanyak 2 rangkap, yang satu dibawa ke gudang, dan yang satu lagi diarsipkan. Lalu surat permintaan bahan baku yang dibawa ke gudang disiapkan untuk menyiapkan bahan baku, lalu menghasilkan daftar bahan baku, lalu daftar bahan baku dibawa ke Departemen Produksi yang lalu selanjutnya melakukan proses produksi yang akan menghasilkan hasil produksi, lalu akan menghasilkan kartu biaya. Kartu biaya dibuat sebanyak 2 rangkap, yaitu yang satu dibawa ke Departemen Akuntansi dan yang satu lagi diarsip. Pada Departemen Akuntansi, kartu biaya digunakan untuk pembuatan kartu HPP, lalu setelah kartu HPP jadi, maka kartu HPP akan dibawa ke manajer, lalu akan dilaksanakan proses pemeriksaan oleh manajer, lalu kartu HPP dibuat sebanyak 2 rangkap, yang pertama dibawa ke Departemen Akuntansi dan yang satu lagi diarsipkan oleh manajer. Kartu HPP yang dibawa ke Departemen Akuntansi akan memproses dan menyimpan kartu HPP dan menghasilkan dokumen HPP, lalu dihasilkan file HPP produksi, lalu akan dibuat laporan HPP dan selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penyampaian kata yang salah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.